Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini kita lanjutkan karena aku udah menyelesaikan video tentang cinta dan rumah tangga kamu, dan kita bakal buat pembacaan untuk Twin Flames kali ini. Oke, so pembacaan ini bisa pas bisa enggak ya, dan kalau sepertinya aku bakal entah sebelum ini atau sesudah aku bakal sharing lagi tentang aku menjawab salah satu dari pertanyaan kakak di luar sana ya, ada sharing aku di situ, so kamu bisa tonton kalau aku udah buat ya, atau aku tergantung berapa lama aku uploadnya, itu tergantung videonya lagi. Oke, so kita lihat oracle-nya ya untuk Divine Feminine. Gimana untuk perjalanan dan komitmen yang ada di dalam perjalanan Twin Flames ini, terutama untuk kamu Divine Feminine. Oke, kita lihat ya oracle-nya sama-sama. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke. Untuk Divine Feminine, oh ada surrender. Oke, in reverse, dan ada trust. Ini seperti yang aku jelaskan tadi di pembaca sharing aku barusan. Dan ada blame. Kalau kamu udah tonton, kamu akan melihat semua yang aku katakan di sini. Surrender itu adalah energi menyerah, energi pasrah ya. Trust adalah kepercayaan, dan blame adalah tentang menyalahkan, atau mempersalahkan ya. Ini semuanya udah aku singgung dan versi happiness dari apa yang aku bacakan tadi, atau aku bakal tinggal lihat kapan aku nguploadnya ya. Dan ada adversity. Udah acceptance, dan di the bottom of the decknya ada discipline. Energi Divine Feminine saat ini ya adalah harus menerima acceptance, seperti yang kamu lihat tadi barusan ya. Jika masih banyak pertanyaan dalam diri kamu, apapun itu ya, pertanyaan tentang ini itu, pokoknya tanda-tanda atau kenapa dia begini, kenapa dia gitu, just zip it gitu ya, kayak tutup itu semua. Memang kamu belum mengerti, memahami saat ini, misalnya just accept it gitu. Terimalah apapun yang terjadi sekarang ya, terimalah apa yang ada di depan mata kamu sekarang. Mau dia ada di samping kamu, mau dia bersama kamu saat ini. Belajarlah menerima semua yang ada, yang terjadi dalam hidup kalian. Mau dia di samping kamu ataupun tidak, terima, jalani aja. Kasarnya ya, jangan banyak tanya, jalani aja. Apakah kamu udah jalani hidup kamu sebaik-baiknya di masa sekarang, atau kamu masih sibuk menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, dan mencoba mencari kebahagiaan di luar diri kamu, yaitu menanti divine masculine ya. Atau kamu masih terjebak dengan kebahagiaan dengan diri kamu sendiri, dan kamu ngerasa kamu gak butuh dia. Nah, ini juga menjadi fine line yang bisa menjadi bentuk keegoisan kita, karena kita akhirnya merasa kita bisa tanpa dia, dan itu bukan lagi, ini bisa menjadi jebakan untuk Divine Feminine. Itu bukan hal yang tepat lagi. Justru nggak ada lagi rasa untuk bahagia harus bersama dengan dia, dan dia harus bahagia bersama dengan kamu, karena dia adalah kamu. Kamu adalah twin flames-nya kamu, Divine Feminine. Kamu adalah Divine Masculine, dan Divine Masculine-nya adalah kamu ya. Jadi untuk apa kamu mencari dia, meminta dia dalam hidup kamu? Lalu untuk apa kamu menyalahkan dia dalam hidup kamu, kalau kamu sama aja dengan menyalahkan diri kamu sendiri ya? Gimana kamu mau menarik dia kalau dia memang diri kamu? Dan gimana kamu bisa merasa yakin kalian berpisah kalau dia adalah kamu, dan kamu adalah dia? Berarti dari awal perpisahan itu nggak ada. Semua pertanyaan yang kamu rasakan, semua kesakitan yang ada itu nggak pernah ada, karena kamu dengan dia satu. Kamu dengan dia selalu sama-sama ya. Kalian selalu
bareng. Di mana ada dia, di situ ada kamu, dan artinya kamu dengan dia bukanlah satu tubuh. Kamu bukanlah berada di dua tubuh yang berbeda, tapi di dalam jiwa yang sama. Mau tubuh kalian berbeda gimana pun, ya tetap satu. Jadi ini adalah energi yang memperlihatkan twin flames bukanlah tentang kamu harus bersama dengan dia, kamu harus menunjukkan ke dunia, kamu menunjukkan, ya, baru kamu bisa percaya, ya, kamu harus merasakan ini, kamu harus merasakan itu, agar kamu ngerasa benar-benar dicintai, benar-benar disayang, ya. Energi twin flames di sini memperlihatkan, ya, ke kamu, ya, sebenarnya apa yang kamu cari yaitu diri kamu sendiri. Apa yang kamu tunggu itu diri kamu sendiri. Stop mencari di luar diri kamu, karena kamu gak akan ketemu. Dan ini kata-kata yang aku senang banget, ya, aku dapatkan dulu saat jauh sebelum aku mengenal twin flames aku memang, tapi aku udah sering mendengar ini dari aku mulai mengenal tarot, ya. Aku mengenal tarot tapi belum benar-benar masuk tarot, ya. Ini yang membuat aku mencari jawaban dari pernyataan ini, dimana pernyataan ini mengatakan apa yang kamu cari itu mencari kamu. What is you are looking for is looking for you. Artinya apa yang kamu cari itu juga mencari kamu, ya. Dan ini mungkin aku belum ada sharing sebelumnya pembacaannya. Ini cerita dari aku, ya, aku sembari berbagi sama kalian karena aku yakin dengan pengalaman itu lebih bisa ngena, gitu, ya. Jujur sebelum aku bersama twin flames aku, sebelumnya aku pernah juga pacaran lama dengan seseorang, tapi hati aku itu selalu merasa dia bukan orangnya. Itu lama sekali, ya, sampai putus, sampai kita nggak sama-sama, sampai akhirnya aku sendiri bertahun-tahun. Lalu aku ada di masa yang aku menanti atau menunggu seseorang, tapi aku nggak tahu orang itu siapa. Aku kayak menanti, mengharapkan seseorang dalam hidup aku, tapi aku nggak tahu yang aku nanti itu siapa. Aku belum mengenal dia waktu itu, aku nggak tahu dia itu siapa, tapi hati aku itu kayak tahu aku menanti dia. Dan gimana jalannya kami berdua bisa bertemu saat waktunya tepat, ya, saat aku memasuki memang spiritualitas dan aku lebih tenang, memang aku bisa bilang, ya, aku mencoba untuk membuka hati, okay? Dan saat aku membuka hati, dalam artian aku tetap belajar, ya, tapi buka hatinya itu untuk mengenal orang banyak, gitu, ya. Aku masih nggak tahu kemana, gitu, karena aku masih nggak fokus ke sana, karena aku nggak mau, oke. Aku kenal banyak orang, gitu, ya, yang cukup berada, cukup beruang, gitu, ya, ataupun mempunyai jabatan, tapi hati aku bilang kayak bukan orangnya. Sampai suatu ketika aku melihat dia. Kalau bisa dibilang sih aku duluan yang ngelihat dia, baru dia ngelihat aku. Itu pertama hati aku kagum, gitu, kayak wow, amazing, gitu, ya. Maksudnya aku senang energi orang tersebut. Aku ngerasakan, jujur yang aku rasakan adalah ketulusan, ya. Oke, sorry, aku cut videonya tadi, tiba-tiba suara motor kenceng banget, ya. Where was I? Sampai mana tadi aku? Ya, intinya itu tadi. Pokoknya dipersingkat, ya, saat aku melihat dia, akhirnya hati aku tuh bilang dia orangnya, gitu. Pencarian aku selesai, gitu. Padahal aku belum bertemu dengan, maksudnya belum kenalan sama dia, nggak tahu, dia belum tahu aku waktu itu, ya. Dan walaupun aku ngelihat dia duluan, tapi bukan aku loh yang berharap dan aku mencari dia, enggak. Malah aku nggak berusaha mencari juga, aku cuman oh ini orangnya, gitu. Dan akhirnya aku berpikir
sempat aku ngerasa dia itu di luar league aku ya, di luar jangkauan aku ya. Jadi aku ngerasa aku nggak mau untuk memberikan um, diri aku untuk jatuh cinta dengan seseorang yang nggak mengenal aku gitu. Aku nggak mau. Jadi aku mendoakan, jujur aku mendoakan dia untuk mendapatkan istri yang terbaik. Ya, aku doakan dia. Aku kayak wow, um, aku ada di posisi yang oke, energi orang ini sangat-sangat baik. Aku suka banget dan aku ngerasain how vulnerable he is gitu. Aku ngerasa betapa apa adanya dia dan it's amazing gitu ya. Dan aku berharap dengan energi seseorang yang seperti ini dia bisa mendapatkan istri yang terbaik, perfect untuk dia. Ya, itu yang aku nggak sengaja ada keluar dari dalam diri aku kayak gitu. Dan nggak lama, sampai 2-3 hari ya, gitu caranya Tuhan bekerja ya, universe bekerja, dia menghubungi aku. Yes, dia yang duluan menghubungi aku. Ya, itu yang aku lakukan. Ya, dan akhirnya dia chat, dia pengen kenalan sama aku, dan yes, di situ kita mulai untuk saling mengenal satu sama lain. Lalu problem masalah bertahun-tahun, bertahun-tahun ya, sampai kita sama-sama sekarang. Dan aku juga nggak, justru sama dia itu aku bisa bilang waktu itu terasa kayak ilusi ya. Saat aku mengenal dia itu aku nggak begitu bisa merasakan apa yang terjadi di masa lalu lagi. Biarpun terjadi di masa lalu itu menyakitkan, that's okay, kayak itu pembelajaran untuk aku. Dan semua hal yang aku jalani sekarang tuh seperti tertuju sama dia, dan dia juga tertuju sama aku. Dan saat dia nggak percaya tentang twin flames ya, seperti aku bilang, tapi aku bilang sama dia kalau aku sampai nggak menikah karena memang belum menikah, maksudnya hati aku itu bilang kayak aku belum menemukan orang yang buat hati aku klik, yang aku ngerasa oh inilah orangnya. Dan sampai aku bertemu dengan dia, aku merasa inilah orangnya. Dan itu yang dia bilang adalah itulah kenapa dia juga ngerasa untuk berada di tempat tersebut dan akhirnya menemukan aku gitu. Dan jika memikir masa lalu ya, dia bilang dia sedih gitu karena dia pengen untuk bersama aku dari dulu lama, karena dia nggak mau, dia ngelihat hidup aku udah cukup berat sebelum kenal sama dia. Jadi itu yang membuat dia kayak kalau aku bisa kembali ke masa lalu, dia bilang aku nggak akan menyanyiakan diri aku waktu aku sekarang, dan aku udah lama mencari kamu gitu. Karena bedanya aku dengan dia tuh kayak gitu. Kalau dia orangnya kan seperti aku bilang nggak percayakan twin flames, dia sempat menyerah tentang cinta sejati atau apapun juga ya. Dia masih akhirnya masuk ke hubungan atau berpasangan dengan seseorang dulu karena untuk survive, bertahan hidup gitu. Yang penting bisa jalanin bisnis bareng, udah gitu. Tapi udah sama aku, udah dia ngerasa yang dia cari selama ini dari kecil itu adalah energi seperti yang ada di dalam diri aku, yang dia rasa itu nggak pernah ada, ternyata ada. That's it. Itu yang membuat dia, aku bisa bilang dia itu mau kemanapun, ke ujung dunia ya, aku bisa bilang DM aku atau pasangan aku itu untuk dunia ya, maksudnya untuk luar negeri itu bukan hal yang sulit bagi dia. Untuk dia menemukan orang yang misalnya lebih baik, lebih cantik gitu, lebih muda misalnya, atau dia untuk melihat banyak perempuan lain di luar sana yang cantik, itu udah makanan sehari-harinya dia ya. Maksudnya kerjaan dia menuntut dia untuk bertemu dengan banyak-banyak perempuan yang good looking di luar situ. Jadi untuk melihat semua itu it's nothing yang aneh untuk dia, untuk gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, untuk melihat banyak orang yang seperti itu, hati dia juga ngerasa nggak klik gitu. Tapi saat dia ngeliat aku, dia ngerasakan klik gitu. Dan klik atau rasa yang dia ngerasa oh ini yang dia mau, dia inginkan,
Itulah yang membuat dia, aku bisa bilang dia yang mengajarkan justru untuk tidak memiliki label apapun secara hubungan, tapi secara berlebihan gitu ya, yang harus begini begitu. Tapi dia udah menyadarkan untuk mengingatkan, itu udah sama-sama, kita udah bareng, itu udah pasangan, that's it, no more, no less gitu. Itu yang aku pengen sharing sama kalian. Dan dia membantu aku untuk belajar menemukan kebahagiaan dengan cara aku sendiri gitu. Jadi dia nggak akan memaksakan untuk aku hanya menemukan kebahagiaan dalam diri dia, begitu juga dia ya. Karena dengan aku dengan dia, energi kami berdua satu, itu sudah beyond happiness. Begitu juga dia. Pisah sama dia berbulan-bulan, hampir bertahun, itu pernah gitu ya. Itu enggak secara niat ya, pisahnya bukan karena niat, memang benar-benar keadaan yang aku bisa lihat benar-benar kayak semesta benar-benar bikin jarak kami jauh gitu ya. Entah problem selingkuh atau apa, enggak ada sih aku ngeliat, cuman benar-benar kerjaan dia. Terus karena dia di posisi negara yang lagi apa ya, negara yang cukup sulit untuk berkomunikasi sama aku, jadi ya itu tadi. Dan selama itu pun dia nggak ngerasa itu lama. Itu seperti aku bilang tadi, waktu bersama dia itu kayak bias. Jauh sama aku pun dia nggak ngerasa lama, nggak ngerasa sakit gitu. Dan hati dia tetap nyari, tertuju, dan aku bisa akui ya, hati aku juga tertuju. Cuman aku nggak dalam posisi yang harus kita bareng sama-sama gitu, karena kayak jauh di dalam lubuk hati yang terdalam aku menyadari kita nggak pernah jauh, kita satu. Aku adalah dia dan dia adalah aku. Oke, itu salah satu pembacaan yang sangat resonate untuk kamu saat ini. So, untuk kamu Divine Feminine, yeah, that's it. I hope that you can enjoy this video. Kita lihat pembacaan Divine Masculine setelah ini. Ya, see you in the next video. Bye bye. God bless.